Adik-adik semua, selamat bertemu kembali di video berikut ini. Semoga kalian dapat menghadapi ujian SIMAK UI di tahun ini dalam keadaan sukses dan dapat diterima di UI. Oke, terima kasih. Nomor 41. Energi mekanik benda yang berada dalam pengaruh gaya konservatif selalu konstan. Nah, adik-adik sebelumnya harus mengenal apa aja sih yang termasuk gaya konservatif dan juga yang non-konservatif. Baik. Gaya konservatif. Konservatif. Nah, gaya-gaya yang termasuk konservatif ini yaitu termasuk gaya gravitasi. Gaya gravitasi atau sering disebut dengan gaya berat daripada suatu benda. Apa yang berikutnya? Termasuk juga gaya magnet. Apa berikutnya? Termasuk juga gaya Coulomb atau sering dikatakan dengan gaya elektrostatis. Gaya elektrostatis. Nah, jadi kita pengenalan gayanya dulu adik-adik ya. Jadi ini contoh-contoh gaya konservatif. Yaitu gaya gravitasi atau sering dikatakan dengan gaya berat ya. Gaya magnet, gaya Coulomb atau gaya elektrostatis. Lalu apa pula yang termasuk gaya-gaya non-konservatif? Non-konservatif. Nah, ya termasuklah. Yang pertama adalah gaya gesekan. Gaya gesekan yaitu gaya yang diakibatkan oleh kekasaran permukaan benda dengan bidang. Gaya gesekan ya. Lalu yang kedua, gaya dorong. Ya, nah ini. Kemudian kalau kita lihat pernyataan, energi mekanik benda yang berada dalam pengaruh gaya konservatif selalu konstan. Nah, ini meninjau ini kita harus paham adik-adik apa yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Ya. Jadi sebagai contoh gambar, misalnya ada sebuah benda meluncur dari puncak bidang miring. Katakan dari titik A pada ketinggian katakan HA gitu ya. Oke. Nanti dia akan turun katakan dengan kecepatan di A itu VA, dan suatu saat dia akan tiba di posisi lain. Sebut saja posisi B. Nah ini ya. Sebut saja posisi B. Nah, ketika tiba di posisi B, tentu dalam gambar sudah kelihatan bahwasanya ketinggiannya juga akan berubah atau berkurang ya. Kalau kita lihat gambarnya. Dan kecepatannya justru yang bertambah, berubah menjadi VB ya. Nah ini. Lalu menurut hukum kekekalan energi mekanik bahwa energi mekanik suatu benda selalu sama di setiap posisi A dan B ya. Itulah makanya dikatakan bahwa energi mekanik ketika di A selalu sama dengan energi mekanik ketika tiba di B. Apa itu energi mekanik? Yaitu energi kinetik di A ditambah energi potensial ketika di A selalu sama dengan jumlah energi kinetik
setelah tiba di B ditambah dengan energi potensial ketika tiba di B. Nah, inilah mekanik itu ya, adik-adik ya. Jadi mekanik itu adalah EK plus EB. Nah, ini selalu konstan. Selalu konstan, artinya sama energi mekanik ketika dengan di B, asalkan tidak ada gaya non konservatif. Ya. Jadi ada ketentuannya adik-adik, tanpa gaya non konservatif. Loh, emang kenapa kalau ada gaya non konservatif? Sudah pasti adik-adik, seandainya bidang ini kasar ya, maka akan ada gesekan yang memperlambat dan mengurangi energi. Jadi akan ada pengurangan energi dari titik A ke titik B. Ya, kalau adanya gaya non konservatif seperti contohnya kayak gesekan. Nah, contoh kedua misalnya ketika suatu kotak atau lemari lah katakan, lemari dalam keadaan diam, lalu kita dorong bersama-sama dengan gaya dorong, maka lemari tersebut akan bisa berpindah, akan bergerak. Itulah gaya konservatif. Nah, di sana sudah pasti energi mekaniknya tidak konstan, ya. Karena pasti ada yang bekerja di sana gesekan antara permukaan dasar lemari dengan lantai. Itu sebagai contoh. Oh, berarti pernyataan A sudah pasti betul karena dia berada dalam pengaruh gaya konservatif. Jadi tidak mempengaruhi dia gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya elektrostatis, tidak ada pengaruhnya dengan energi mekanik tersebut. Maka pernyataannya betul ya. Pernyataannya betul. Jadi pernyataan betul. Pernyataan betul. Kalau pernyataan betul, maka kita lihat alasannya, sebabnya ya. Pernyataan betul. Sebabnya. Sebab dalam pengaruh gaya konservatif, benda selalu bergerak berlawanan arah. Dalam pengaruh sebagai contoh ya, gaya gravitasi nih. Dalam pengaruh gaya gravitasi, katanya arah gerak benda selalu. Nah, tolong di garis bawahi adik-adik ke kalimat selalu ya. Selalu bergerak berlawanan arah terhadap arah gaya. Nah, kita lihat sebagai gambar adik-adik ya. Misal, ini ada sebuah benda, katakan bola gitu ya, katakan sebuah bola, ini bermassa M, gitu. Lalu kita lepas, maka otomatis dia akan turun, ya. Searah dengan apanya? Searah dengan gaya gravitasinya atau berat bendanya, dia akan bergerak searah. Itu kasus pertama. Nah, kasus kedua, ketika misalnya bola tersebut kita tembakkan atau kita gerakkan ke atas ya. Kita gerakkan ke atas sehingga dia akan naik. Selama gerakannya dia akan terjadi perlambatan ya. Kenapa? Karena dilawan atau ditarik oleh gaya berat atau gaya gravitasi tadi yang kita katakan W. Jadi ternyata arah gerakan benda itu tidak selalu searah dengan ya. Dalam pengaruh gaya konservatif, benda selalu bergerak berlawanan arah terhadap arah gaya, tidak selalu ya. Ketika gayanya ini ke bawah, memang arah gerakannya ke bawah. Karena ini kita lepas, katakanlah contoh ya, contohnya kita jatuh bebas ya, gerak jatuh bebas. Sedangkan ini kita lemparkan ke atas, katakanlah gerak vertikal ke atas. Nah, ternyata gerakannya ke atas, gayanya ke bawah. Jadi artinya ada kalimat di sana adalah selalu ya, itu menekankan. Dalam pengaruh gaya konservatif benda selalu bergerak berlawanan, tidak selalu berlawanan. Ada saatnya searah, ada saatnya berlawanan ya. Jadi dalam hal ini adik-adik alasannya salah ya. Alasannya salah. Kalau pernyataan betul, sedangkan alasan salah, maka itu udah pasti jawabannya adalah nomor 42. Suatu benda bermuatan listrik dapat pindah dari suatu tempat ke tempat lain jika di antara kedua tempat tersebut terdapat beda potensial. Nah, kita ambil sebagai contoh adik-adik ya. Misalkan ini ada baterai, katakan ini yang panjang kutub plus, berbeda potensial dengan yang pendek ya. Jadi yang panjang potensialnya besar, yang pendek potensialnya kecil. Maka otomatis nanti ya, elektron akan keluar dari kutub negatif, dia akan bergerak dari kutub negatif seperti ini elektronnya, sedangkan arus akan keluar dari kutub positif. Nah, itu arah arusnya adik-adik ya. Jadi jelas kenapa terjadi gerakan elektron dengan arus, karena adanya perbedaan potensial. Kita ketahui secara teori bahwa
arus I mengalir ya, arus I mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Sedangkan sebaliknya adik-adik ya, ini arus nih. Sedangkan sebaliknya elektron atau yang kita lambangkan dengan E ya, elektron justru kebalikan daripada arus ya. Kenapa? Karena ternyata elektron itu keluar dari kutub negatif yang potensialnya lebih rendah ya. Jadi mengalir dari atau berpindah ya, bergerak sama ya, mengalir dari potensial rendah yaitu negatif tadi ya, nih ke potensial tinggi, ke potensial yang lebih tinggi. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua, andaikan kita buat dua keping ya, keping sejajar atau plat sejajar, yang mana plat pertama katakan bermuatan negatif, plat kedua katakan bermuatan plus. Nah, sehingga antara kedua plat memiliki potensial yang berbeda. Katakan potensial di sini V1, di sini V2 ya, potensial yang berbeda. Nah, V1 dengan V2, sehingga nanti elektron akan keluar dari plat negatif bergerak dengan kecepatan tertentu ya, sehingga dengan adanya perbedaan potensial di sini, elektron dapat mengalir dan juga akan terjadi apa yang disebut dengan medan listrik. Persamaannya apa? Kuat medan listrik adalah perbedaan potensial antara satu dengan dua, sebutlah delta V ya, perbedaan potensial sebut delta V dibagi jarak antara kedua keping ini, katakan dia jaraknya R ya. Jadi per R. Oke, atau kalau dengan gaya Coulomb tentu berkaitan juga tentunya, yaitu kuat medan listrik dikali muatan. Dalam hal ini boleh muatannya elektron ya. Jadi dengan contoh kita lihat gerakan sebuah elektron. Maka coba kita kembali ke pernyataan ya. Suatu benda bermuatan listrik dapat pindah dari suatu tempat ke tempat lain jika di antara kedua tempat tersebut terjadi atau terdapat beda potensial. Nah, ini benar. Kenapa benar? Contoh, misalkan ada katakan titik A, terus sini ada titik D, lalu di sini ada sebuah muatan lah, ya, sebuah muatan. Kalau potensial di titik A dengan di titik B sama ya, jadi kalau kita buat di sini, kalau tidak ada perbedaan potensial gitu ya, jadi katakan jika ya, kasus pertamanya jika potensial A sama besar dengan potensial B, maka Q tidak bergerak. Dan juga arus tidak terjadi, tidak terdapat arus ya, arus tidak ada. Jadi adanya arus ketika ada beda potensial. Lalu bagaimana kalau potensial di A tidak sama dengan di B? Nah, barulah memungkinkan Q akan bergerak ya, Q akan bergerak atau muatan akan bergerak dan akan timbul arus. Katakanlah arus itu ada ya, arus itu ada. Nah, jadi muatan ini tadi Q akan bisa berpindah, kira-kira gitu ya, akan bisa berpindah Q-nya kalau ada perbedaan potensial. Jadi dapat kita nyatakan bahwa pernyataannya betul ya. Suatu benda bermuatan listrik dapat pindah dari suatu tempat ke tempat lain jika di antara kedua tempat tersebut terdapat beda potensial. Betul. Ya, jadi betul. Pernyataan betul. Oke. Masuk kita berikutnya ke alasannya, sebabnya ya. Coba kita lihat kembali. Suatu benda bermuatan listrik mengalami gaya Coulomb jika berada di dalam daerah medan listrik. Betul sekali ya adik. Nah ya, jadi di sini alasannya juga betul ya. Kita akan lihat penjelasannya kenapa alasannya betul ya. Alasan juga betul. Nah, kita ketahui adik ya, ada sifat yang harus kalian pahami ya. Nah, kalau ada sebuah muatan plus, ini misalnya muatan plus, maka arah medan listrik akan keluar dari muatan ke semua arah, ke kiri juga, ke bawah juga, ke atas juga. Nah, ini arah medan listrik. Dan
andaikan di sini ada muatan negatif, maka arah medan justru masuk menuju muatan tersebut. Nah, ini arah medannya masuk menuju muatan tersebut. Nah, sedangkan antara muatan plus dengan muatan min, sudah pasti apa yang terjadi adik-adik? Jelas terjadi apa? Gaya tarik menarik. Sudah pasti gaya tarik menarik adik-adik. Maka antara muatan di kiri dengan di kanan terjadi gaya tarik menarik atau gaya elektrostatis atau gaya kolom, ya. Ini ke arah kiri. Nah, jelas kalau kita lihat gambar, ternyata kalau ada kuat medan itu juga ada gaya kolom di situ, ya. Kalau muatan plus, arah gayanya searah dengan E. Kalau min, arah gaya berlawanan dengan F. Nah, itu berarti pernyataan betul. Dan ada hubungan. Nah, kalau kita lihat secara matematis saling berkaitan semuanya, ya. Bahkan dengan beda potensial juga. Kalau kita ambil misalnya tadi E sama dengan E kali Q. Boleh juga dong kita buat E-nya jadi apa? Delta V, ya. Delta V per R, ya, dikali dengan Q. Berarti delta V per R dikali dengan Q. Karena delta V sendiri adalah E, ya. F sama dengan E kali Q. Sedangkan E sama dengan F per Q. Oke, Dedek, sampai di sini berarti jawabannya A, nomor 43. Suatu fisik difraksi yang memiliki 500 celah per cm. Nah, jumlah celah per cm itu kita katakan dengan N sama dengan 500 celah per sentimeter. Nah, ini kalau kita ubah menjadi per meter, berarti sama halnya menjadi 500 per 10 pangkat minus 2. Kita ubah ke meter. Sehingga minus 2 naik ke atas menjadi 5 kali 10 pangkat 4 per meter, ya. Minus 2 nya naik ke atas jadi plus. Baik adik-adik, yang berikut digunakan sebagai peralatan inframerah spektroskopi karena isi ini satu langsung ke option model 1, 2, 3, 4, ya. Mempunyai jarak antar celah, berarti jarak antar celah itu adalah D kecil sama dengan 1 per N besar yang tadi di atas, ya. Nah, kalau kita masukin berarti 1 per 5 kali 10 pangkat 4 per meter. Maka otomatis meternya naik ke atas. Hasilnya menjadi 1 per 5, 10 pangkat minus 4 atau 0,2 kali 10 pangkat minus 4. Sama aja dengan 2 kali 10 pangkat minus 5 meter. Baik adik-adik, jawaban nomor 1 betul, ya. Opsi yang pertama benar. Yang kedua, besar sudut difraksi yang terjadi bergantung pada panjang gelombang sinar yang datang. Nah, kita lihat persamaannya adik-adik. D dikali sinus theta sama dengan bilangan ordeknya katakan N dikali dengan lambda, ya. Sehingga sinus theta sama dengan orde kali panjang gelombang dibagi jarak kisi, ya. Jadi katanya besar sudut berarti tetanya, ya. Theta ini tergantung pada lambda, betul, ya. Jadi opsi kedua betul juga. Yang ketiga, dapat mendispersikan cahaya, betul. Dispersi, betul sekali, ya. Dispersi. Pernyataan 2 betul. Lalu pernyataan 4 menurut saya adalah salah. Sehingga menurut saya jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Berarti A, nomor 44. Benda A bermasa 500 gram. Nah, andaikan ini benda A-nya, ya. Ini benda A bermasa 500 gram, kita ubah ke kilo berarti dibagi 1000, ya. Berarti massa A itu berapa? 1,5 kilo. Bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Nah, katakan dia bergerak ke arah kanan, andaikan, ya. Dengan VA adalah 6 meter per sekon. Menumbuk benda B bermasa 250 gram dalam keadaan diam. Andaikan benda B-nya di sini, ya. Benda B-nya di sini. Nah, ini benda B-nya. Diam itu artinya apa? Artinya VB berapa? 0, ya. Masanya 250 kg dibuat ke kilo dibagi 1000 berarti
0,25 alias seperempat kilogram. Oke. Ketika bertumbukan benda A dan B mengalami kontak selama 5 milisekon. Waktu kontak itu boleh kita sebut adik-adik dengan delta T ya. Delta T 5 milisekon. Mili itu pangkat berapa? Pangkat min 3. Adik-adik 5 min 3 sekon. Oke. Lalu berikutnya, setelah tumbukan, benda B memiliki energi kinetik 8 Joule. Apa itu? Yaitu EKB setelah tumbukan. EKB aksen dong ya. EKB aksen. EKB setelah tumbukan itu menjadi 8 Joule. Maka pernyataan yang benar di bawah ini. Baik, kita lihat dari data ya. Dari data ini sudah disebutin bahwa EK-nya sekian. EKB ya. Coba kita awali dari situ adik-adik ya. Dari EKB. Apa persamaan EK masing-masing? EK setengah MV kuadrat. Baik. Jadi kalau kita lihat sekarang, langkah pertama ya. EKB aksen ya. EKB aksen sama dengan setengah MB kali VB aksen kuadrat, setengah massa benda B kali kecepatan benda B aksen. Nah, ini karena setelah bertumbukan adik-adik ya, dikuadratkan. Nah, lalu yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan VB aksennya. Berarti kalau kita kali silang ya, boleh kita ambil sekarang VB aksen kuadrat, berarti VB-nya apa? VB aksennya kalau kuadrat berarti jadi akar dong. Oke, akar berapa? Akar 2 kali EKB. 2 kali berapa? EKB aksen 8. Dibagi dengan massa B. Massa B berapa? 1/4. Baik adik-adik. Jadi kalau kita selesaikan 4-nya ke atas ya, jadi 8 kali 8 akar 64. Berapa akar 64? Adalah 8. Jadi 8 meter per sekon. Kecepatan B setelah bertumbukan. Langkah kedua, kita masuk ke apa yang disebut dengan hukum kekekalan momentum. Persamaannya apa? Persamaannya MA kali VA ditambah MB kali VB ya. MB kali VB. Ini sebelum bertumbukan adik-adik. Setelah bertumbukan jadi apa? Jadi MA kali VA aksen. Ditambah apa? Ditambah MB kali VB aksen. Nah itu. MB kali VB aksen. Ayo kita masukkan datanya sekarang. Data yang sudah tersedia. MA-nya berapa? Setengah ya. Setengah. Kali VA berapa? VA-nya 6 ya. 6. Kecepatan B 0 dikali massa B 1/4. Tetap 0 ya. Sama dengan 0 ya. Ditambah 0. Sama dengan massa A setengah VA aksen. Nah, ini akan kita cari terlebih dahulu ya. VA aksen ditambah MB berapa? MB 1/4. Kali VB aksen berapa? VB aksennya 8. Nah, 1/4 dikali 8 berapa? 2. Setengah kali 6 berapa? 3. Berarti 3 dikurang 2 berapa? 1. Maka 1 sama dengan setengah kali VA aksen kuadrat. VA aksen, sorry. Maka VA aksennya berapa? Kali silang dengan 1. 2. Oke, itu dia ya. Maka masukkan kita sekarang ke option pertama, option 1 ya. Itu dimana yang benar ya? Gaya rata-rata pada benda A besarnya 400. Apa itu gaya rata-rata? Berarti F rata-rata yang dialami benda A berarti sama dengan massa benda A dikali delta VA per waktu atau selang waktu. Oke ya, per selang waktu. Baik, kita masukkan angkanya. Massa benda A berapa? Setengah. Delta VA dimaksud apa itu? Berarti VA yang besar dikurang yang kecil. Dikurang VA aksen berapa itu? 4 ya. 6 dikurang 2 berarti 4. Dibagi delta T. Selang waktu berapa tadi? 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini coret menjadi 2. Naik ke atas pangkat min 3 jadi 1000. Ya, 1000. 1000 dikali 2, 2000. 2000 dibagi 5 berapa? 400. Oke, berarti pernyataan 1 betul. 400 Newton. Baik, masuk ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua. Apa pernyataan kedua adik-adik? Yaitu setelah tumbukan energi kinetik benda A 2 Joule. Kita lihat, berarti sama artinya pertanyaannya apa? EK benda A setelah bertumbukan berarti EK aksen dong. K aksen sama dengan apa? Setengah kali massa siapa? Massa si A kali kecepatan siapa? Kecepatan si A aksen dikuadratkan. Hati-hati ya, dikuadratkan. Ayo kalau kita masukkan angkanya, setengah. Massa si A berapa? Si A setengah. Kecepatan A setelah bertumbukan dari berapa? VA aksen. 2 dikuadratkan berapa? 4. Berarti EKA aksen adalah 1 Joule. Sedangkan di soal kita 2 Joule. Salah ya? Oke, berarti pernyataan kedua seharusnya 1. Di pernyataannya 2 ya. Salah pernyataan kedua ya. Ya, baik, pernyataan ketiga.
Pernyataan ketiga. Impuls pada benda A sebesar 2 kg meter per sekon. Impuls berarti impuls pada benda A sama dengan FA dikali delta T. Oke, kita masukkan angkanya adik-adik. FA-nya berapa tadi? 400. Delta T-nya berapa? 5 kali 10 pangkat min 3 ya. Jadi kalau kita selesaikan itu berarti hasilnya 2 ya. Betul sekali ya, jawabannya 2. 2 kilogram meter per sekon. Oke adik-adik, berarti betul pernyataan 3. Secara logikanya sih kalau 1, 3 sudah betul, 2 salah, pasti 4 juga salah. Kita lihat ya, 4 juga pasti salah. Jenis tumbukan adalah elastis sebagian. Kita cek dari mana kita melihatnya, dari koefisien restitusi. Persamaannya apa? Min VA aksen atau VA aksen dikurang VB aksen ya, per VA dikurang VB. Nah itu ya. Oke, dihafal adik-adik persamaannya. Kita hitung berapa nilainya ini ya. Minus VA-nya berapa aksennya? VA aksen tadi dapat 2 ya. 2. VB aksennya berapa? VB aksen 8. Oke, per VA-nya 6. VB-nya 0. Berarti 2 kurang 8 min 6. Min kali min jadi plus 6. Dibagi 6 berarti 1. Nah, sedangkan kalau E-nya 1, namanya, kalau E-nya 1, adik-adik jangan sampai salah ya. Kalau E-nya 1, berarti disebutlah dia tumbukan lenting sempurna. Bukan sebagian adik-adik ya. Oke, berarti yang benar 1 dan 3 jawabannya B.